Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. Melanjutkan bab kunut subuh, bahwa sesungguhnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Muhammad ibn Al-Hanafiyah, beliau adalah putra dari Imam Ali bin Abi Thalib. Nanti sebentar kita tabarukan menjelaskan biografi singkat beliau, bahwa beliau mengatakan doa kunut yang dibaca, yang biasa kita baca, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait ila akhir doa, itu adalah doa kunut yang biasa dibacakan oleh ayah saya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, di dalam sholat subuh. Berarti ini kesaksian dari sang anak Muhammad Al-Hanafiyah menyaksikan bahwa ayah beliau, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, sholat subuh membaca kunut. Doa kunutnya adalah yang biasa kita baca di setiap kita melaksanakan sholat subuh dan melaksanakan kunut. Allahumma hadina fi man hadait ila akhir doa. Kemudian disunnahkan juga untuk dibacakan setelah doa tersebut, ditambahkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Sigotnya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. Ziyadah bi siyadah, ditambah dengan sayyidina la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Sigot aslinya dalam riwayat tidak pakai sayyidina, tapi kalau mau nambah gak apa-apa. Penghormatan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam. Jadi sigotnya menjadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina itu artinya tuan besar kami. Pantas tidak Nabi kita panggil tuan besar? Pantas. Kalau ada di atas itu lagi, pantas juga. Di Al-Quran Allah sebutkan Nabi Yahya Sayyida wa Hasura fil Quran. Ketika Allah sebutkan Nabi Yahya, Allah nyatakan Nabi Yahya itu Sayyida wa Hasura, seorang sayyid, tuan besar. Lebih tuan besar mana, Nabi Yahya atau Nabi Muhammad? Lebih besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nabi memanggil cucunya dalam hadis Sayyida Syababi Ahli Jannah, Al-Hasan wal Husain, dua pemimpin pemuda ahli surga, Al-Hasan wal Husain. Wa fi riwayah ukhra, dalam satu riwayat Nabi mengatakan hadza ibni sayyid, hadza ibni sayyid, ini putraku. Al-Imamul Hasan sayyid,
adalah pemimpin. Yuslihullahu ta'ala bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Dengan berkat beliau Allah damaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Itu dalam sejarah beliau melepaskan jabatan khalifahnya untuk mendamaikan kaum muslimin. Dikenal dengan Amul Sulhi, tahun perdamaian. Jadi kalau kita nambah itu gak apa-apa. Yang mengatakan Imam Nawawi dalam kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Malibar menyatakan kalau kita tambahkan Sayyidina nisbat kepada nama Rasul, la ba'sa bihi, hukumnya tidak mengapa. Justru baik kalau kita berniat untuk memuliakan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Nah, ini riwayat An-Nasa'i dengan hadis sanad yang hasan, wa sallallahu ala nabi. Dalam riwayat yang lain sigotnya wa sallallahu ala nabi. Jadi itu dibaca di akhir doa kunut. Ya. Baik, sekarang kita bahas tabarrukan biografi singkat daripada Al-Imam Muhammad ibn Al-Hanafiyah. Nama aslinya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, ayahnya Imam Ali. Ya. Imam Ali ini menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam. Semasa Sayyidah Fatimah masih hidup tidak pernah menikah. Istrinya hanya Sayyidah Fatimah. Melahirkan anak, ya, Sayyidah Al-Hasan wal Husain wa Muhassin wa Zainab wa Ummu Kulthum. 5. Ini riwayat yang kuat. Jadi anaknya Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah 5, yaitu Al-Imam Hasan wal Imam Husain wa Muhassin. Muhassin meninggal masih bayi. Yang wanita Ummu Kulthum wa Zainab. Selepas atau sesudah wafatnya Nabi, 6 bulan setelahnya Sayyidah Fatimah wafat. Kayaknya fi riwayah menjelang wafatnya Rasulullah memanggil Sayyidah Fatimah. Di situ ada Sayyidah Aisyah. Kemudian Nabi berbisik kepada Sayyidah Fatimah. Bisikan pertama Sayyidah Fatimah menangis. Bisikan pertama beliau menangis. Setelah menangis itu Nabi membisikkan yang kedua kali, Sayyidah Fatimah tertawa. Itu disaksikan oleh Sayyidah Aisyah. Kok bisa setelah menangis kemudian tertawa? Maka Rasulullah wafat, Sayyidah Aisyah bertanya. Pertanyaan pertama, Nabi masih ada, masih hidup, belum wafat. Sayyidah Fatimah menyaksikan itu, Sayyidah Aisyah menyaksikan itu, dipanggil Sayyidah Fatimah, kemudian berbisik, apa yang terjadi tadi? Bisikan pertama engkau menangis, bisikan kedua engkau tertawa. Kata Sayyidah Fatimah, saya gak bisa ceritakan selama Nabi masih hidup. Ini rahasia. Kalau Nabi sudah wafat, saya akan ceritakan kepadamu. Ternyata Rasulullah wafat, singkat daripada riwayat diceritakan bahwa saya menangis ketika Nabi berbisik di bisikan yang pertama, karena Nabi menyampaikan kepada saya bahwa Nabi akan meninggalkan dunia. Maka saya menangis. Bisikan kedua saya tertawa bahagia karena Nabi menyampaikan bahwa ana awwalu ahli baitihi luhukan bih. Saya adalah ahlul bait Nabi, keluarga Nabi yang pertama kali menyusul Nabi. Maknanya apa? Menyusul, meninggal setelah itu. Maka saya tertawa bahagia. Meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, setelah Sayyidah Fatimah wafat, Imam Ali menikah. Banyak wanita-wanita atau keluarga atau ayahnya, orang tuanya datang menawarkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib putri-putri mereka. Imam Ali masih muda.
Sehingga beliau menikah dengan banyak wanita. Dalam syariat kan 4. Poligami itu mentoknya 4. Gak bisa lebih daripada itu. Nah, menikahlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu disebutkan di sini, beliau menikah dengan 9 wanita semasa hidupnya. Jadi istri beliau 9. Ya, dengan hitungan Sayyidah Fatimah. Jadi setelah wafatnya Sayyidah Fatimah, Imam Ali menikah dengan 8 orang perempuan. Melahirkan anak. Anak beliau sangat banyak. Wa fir riwayah 27 anak. Di riwayat yang lain 28. Di riwayatnya Ibnu Zawzi, Sibtu Zawzi, yang wafat 654 Hijriah, dalam kitab Tazkiratul Khawas menyebutkan anak beliau 33. Anak beliau 33. Wa fir riwayah 31. Satu riwayat mengatakan anak beliau 31. Kenapa riwayatnya berbeda-beda? Karena para sejarawan bingung. Anaknya Imam Ali kadang-kadang banyak yang namanya sama. Nama mereka itu ada yang mirip-mirip. Wah, Imam Husain mengikuti cara itu. Imam Husain punya anak nama Ali 3 orang. Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar. Nah, sedangkan putra-putranya Imam Ali tidak diberikan lakob, julukan. Sehingga kalau sebut misalnya namanya Ali, ya Ali ada 5 orang. Bingung, ini Ali yang mana ini? Nah, sehingga terjadi perbedaan perhitungan. Tapi saya mengambil riwayat putra beliau 33 atau 31. Putra dan putri. Kalau yang mengambil riwayat anaknya Imam Ali ibn Abi Thalib itu ada 31, 14 anak laki-laki, 17 anak perempuan. Dan disebutkan oleh At-Tabari, istri beliau di masa beliau hidup itu ada 9. 4, mungkin yang 4 meninggal, nikah lagi. Jadi semuanya 9. Nah, jadi keturunan Sayyidina Ali sangat banyak. Ya, Imam Ali punya keturunan sangat banyak. Tapi yang populer adalah yang kita kenal umat Islam umumnya Al-Imam Hasan wal Husain, karena terlahir daripada rahimnya Sayyidah Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang disebut Ahlul Bait. Jadi Imam Ali menikah dengan yang lain punya turunan dari istri yang lain, ya. Itu tidak disebut Ahlul Bait. Yang disebut Ahlul Bait yang terlahir dari Sayyidah Fatimah. Nah, sehingga wajar kalau lebih populer. Muhammad Al-Hanafiyah, nama aslinya Abul Qasim Muhammad bin Ali ibn Abi Thalib Al-Hashimi Al-Quraisy. Nah, adapun Muhammad Al-Hanafiyah ini ibunya bernama Ummu Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Ummu Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Jadi nama Abul Qasim itu, Abul Qasim Muhammad, dalam hadis Nabi haramkan. Gak boleh ada orang punya nama Abul Qasim Muhammad, gak boleh. Kalau Muhammad saja boleh, Qasim saja boleh, Abul Qasim saja juga boleh. Yang Nabi larang di dalam hadis, tidak boleh. Nabi bersabda, jangan kalian namakan diri kalian atau anak kalian dengan Abul Qasim Muhammad. Itu identitasnya Rasulullah. Nabi punya nama Abul Qasim. Qasim anak beliau, namanya kunyah. Abul Qasim Muhammad khususnya untuk Rasulullah. Dikecualikan Muhammad Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah bernama Abul Qasim Muhammad. Jadi Nabi izinkan, waktu Nabi sedang duduk bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan beberapa sahabat, Nabi sudah
mendapatkan isyarat bahwa Imam Ali ini akan punya seorang putra nanti. Kelak Imam Ali akan memiliki seorang putra. Kemudian Imam Ali sangat cinta kepada Rasul. Imam Ali mengatakan, wahai Rasulullah, bisa tidak nanti kalau saya punya anak laki-laki, saya berikan nama Muhammad, kemudian ditambah Abul Qasim Muhammad. Rasul mengatakan, saya izinkan. Nah, izin nama ini Abul Qasim Muhammad hanya berlaku kepada putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau yang lain sampai hari ini gak boleh menggunakan nama itu. Keharamannya tetap berlangsung kecuali Abul Qasim Muhammad. Ibn Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi Al-Quraisy yukanna Abul Qasim, di mana Rasulullah SAW mengizinkan untuk diberikan nama tersebut tatkala dilahirkan anak tersebut, dan isyarat itu Nabi sampaikan sebelum anak itu lahir. Al-Imam Ahmad di dalam Musnad menyampaikan riwayat tersebut. Sayyidina Ali mengatakan, qultu ya Rasulullah ara'aita in wulida li ba'daka waladun usammihi bismika wa ukannihi bikunyatika. Sayyidina Ali mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika nanti saya memiliki seorang putra, anak laki-laki, saya ingin menamakan namanya dengan namamu dan memberikan kunyah dengan kunyahmu. Kunyah itu Abul Qasim tadi. Imam Ali faham bahwa ada larangan, makanya Sayyidina Ali minta izin. Apa kata Rasul? Naam, iya, artinya boleh. Wa akhrajahu kadzalika Abu Dawud wa Tirmidzi fi sunani wa qala haditsun sahih. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi di dalam Sunan. Mereka berkata ini riwayat adalah hadis yang sahih. Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri yang lahir tahun 50 Hijriah, wafat 124 Hijriah, seorang imam besar dalam ilmu hadis, gurunya Imam Malik bin Anas. Beliau menyampaikan satu pernyataan bahwa izin pemberian nama tersebut Abul Qasim Muhammad itu adalah dispensasi langsung dari Rasulullah khusus kepada putranya Imam Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Yang lain gak boleh. Istimewa itu. Bahkan di dalam kitab Tarikhul Khulafa, Al-Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menyatakan Rasul bersabda bahwa Masjid Nabawi tidak boleh ada yang masuk dalam keadaan junub terkecuali dua orang, ana wa Ali, saya dan Imam Ali. Padahal jangankan Masjid Nabawi, masjid yang lain ini, bukan masjid Nabi, masjid yang ada di berbagai tempat ini, secara umum Nabi mengharamkan orang yang junub dan wanita yang haid masuk duduk di dalam masjid. La uhillul masjida li junubin wala li haid. Saya tidak halalkan masjid dimasuki oleh orang junub dan orang yang dalam keadaan haid, wanita. Tapi luar biasa, Nabi katakan Masjid Nabawi, masjidnya Rasul, tidak boleh ada yang masuk dalam keadaan junub kecuali dua orang, saya dan Imam Ali bin Abi Thalib. Itu juga rukhsah, khususiyah, karena Nabi yang sampaikan itu. Nah, Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah dilahirkan di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, tepatnya tahun 21 Hijriah. Beliau dilahirkan di kota Madinah Al-Munawwarah dan wafat pada tahun 80 Hijriah. Fir riwayah 81 Hijriah. Dikuburkan, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan beliau dimakamkan di antara kota Makkah dan Madinah. Ada yang menyatakan beliau dikuburkan di Baqi di Madinah Al-Munawwarah.
Ada juga sejarawan yang menyatakan beliau dimakamkan di Taif, ya, di Taif. Para ulama ketika menjelaskan biografi Muhammad Al-Hanafiyah, mereka menyanjung sosok Muhammad Al-Hanafiyah sebagai salah satu putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memiliki kepribadian yang luhur dan agung. Az-Zahabi bahkan menyebutkan dalam kitab Siyar wa A'lami Nubala dengan sebutan Al-Imam As-Sayyid, seorang imam dan seorang sayyid. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Sa'ad yang lahir tahun 168 Hijriah, wafat 230 Hijriah dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra, dan juga disebutkan oleh Ibnu Khilqan dalam kitab Wafayatul A'yan fi Anba'i Abna'iz Zaman, menyebutkan beliau sebagai seorang ahadul abtal. Abtal itu pahlawan, salah satu pahlawan dalam sejarah Islam. Kana wari'ah wasi'al ilm, beliau orang yang sangat waro'. Ibrahim bin Adham mengatakan waro' itu dua, tarku kulli syubhatin wa tarku kulli ma la ya'ni, meninggalkan semua yang syubhat dan meninggalkan seluruh yang tidak bermanfaat. Itu disebut al-waro'. Wasi'al ilm, luas ilmunya, thiqah, dan terpercaya dalam periwayatan hadis. Lahu iddah ahadits fi sahihain, beliau memiliki beberapa riwayat hadis yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di dalam kitab Akhbar Said Himyar halaman 164 menyebutkan anna Muhammad ibn al-Hanafiyati kana ahadar rijali dahri fil ilmi wa zuhdi wal ibadah wasyaja'ah. Muhammad ibn Hanafi adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di masanya yang memiliki keluasan ilmu, zuhud, ahli ibadah, dan memiliki sifat pemberani. Bahkan Imam Asy-Syiristani dalam kitab Al-Milal wan Nihal menyebutkan beliau sebagai sosok yang kathiral ilmi, ghaziral ma'rifah, memiliki banyak ilmu dan sangat dalam pengetahuannya. Salah satu turunan, beliau punya turunan lahir di Mesir pada tahun 898 Hijriah, bernama Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Itu turunannya Muhammad Al-Hanafiyah yang ada di Mesir, wafat 973 Hijriah. Imam besar dalam mazhab Syafi'i dan seorang sufi, seorang faqih, seorang ahli hadis juga. Beliau punya karya-karya ilmiah yang luar biasa. Bahkan julukan beliau Syekhul Islam itu mendapatkan gelar julukan guru besar di dalam agama Islam. Ini gelar ini berlaku di alam manusia dan alam jin. Jadi beliau punya kitab berjudul Kashful Ran wal Hijab, Kashful Hijab wal Ran an As'ilatil Jan. Kitab itu membahas para ulama-ulama dari bangsa jin. Mereka semuanya datang menemui Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Kemudian mereka bertanya terkait masalah-masalah hukum agama Islam. Dijawab oleh Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Jadilah satu kitab berjudul Kashful Hijab Warran an As'ilatil Jan. Di situ yang bertanya ulama-ulama minal jin, dari bangsa jin. Selesai beliau menjawab semua pertanyaan tersebut, seluruh ulama-ulama bangsa jin menyatakan, anta Syekhul Islam fi tsaqalain. Kamu adalah guru besar di dalam agama Islam di dua alam, di alam manusia dan alam jin. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya, ensiklopedia keramat para wali, menyebutkan bahwa
Syekh Abu Wahab Sya'rani di masa anak-anak sudah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Artinya memang beliau dipilih oleh Allah menjadi seorang aulia. Sungai yang ada di Mesir, di situ banyak buaya. Orang kalau menyeberang itu naik kapal, naik perahu. Nah, kalau beliau nyebrangnya naik buaya. Dan disaksikan oleh orang sekampung. Itu sejak kecil beliau. Nah, beliau punya kitab perbandingan mazhab, 4 mazhab, berjudul Al-Mizanul Kubra. Itu kitab fikih. Beliau membahas 4 mazhab. Beliau punya kitab biografi para aulia, para sufi, berjudul At-Tabaqatul Kubra. Beliau punya kitab Tanbihul Muqtarrin. Banyak karya-karya yang sangat manfaat yang beliau tulis. Di sini beliau katakan dalam kitab beliau Lataiful Minan, dengan penuh syukur beliau mengawali mengatakan, fa inni bihamdillahi, sesungguhnya saya bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau sebutkan nasabnya, fulan bin fulan bin fulan, sampai kepada Muhammad Al-Hanafiyah ibn Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau ungkapkan, alhamdulillah Allah telah memilih saya menjadi turunan Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Berarti beliau merasa bersyukur, ya, nasabnya bersambung kepada Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah. Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah disebutkan sebagai qaidan gabira min qadatil ma'arik allati khadaha Ali bin Abi Thalib. Beliau dengan sang ayah punya hubungan yang sangat dekat. Di usia kurang lebih 20 tahun usianya, beliau sudah diberikan amanah besar oleh ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib memimpin pasukan dalam peperangan. Di 2 peperangan, Ghazwatul Jamal dan Siffin. Yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Dikasih bendera oleh sang ayah untuk memimpin pasukan. Dan sang ayah Imam Ali bin Abi Thalib selalu mengandalkan beliau di seluruh peperangan yang terjadi di masa kekhilafaan sang ayah, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai satu ketika ada orang yang memprovokasi. Ada orang yang sengaja memprovokasi. Setiap kali terjadi peperangan di masa Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib, tidak pernah Imam Ali mengajak dan melibatkan Imam Hasan wal Husain. Tapi anak-anak beliau yang lain dilibatkan di dalam peperangan, termasuk Muhammad Al-Hanafiyah. Sampai datang seorang yang sengaja memprovokasi, mengatakan, ayahmu itu pilih kasih. Ketika berperang, yang diajak kalian saja, tapi Al-Hasan Al-Husain tidak diajak. Padahal kalian juga adalah putranya. Ini provokator nih. Tapi beliau memang sudah dididik dengan baik oleh sang ayah. Beliau benar-benar kesatria. Jadi orang masih punya iri hati di dalam hati, masih punya kecemburuan, masih punya, belum disebut kesatria. Kesatria itu dadanya lapang, luas. Sayyidina Ali mengatakan, wa tahsabu annaka jirmun sagirun wa fika intawa al-alamul akbar. Kalian pikir kalian ini manusia hanya fisik yang kecil, tidak, di dalam diri kalian itu terhimpun alam yang begitu besar. Ini jiwa-jiwa kesatria seperti itu. Maka beliau menjawab, beliau mengatakan, innahuma aina wa ana yaminuh fahuwa yadfa'u an ainaihi biyamini. Sesungguhnya Al-Hasan wal Husain itu bagaikan 2 mata ayah saya, dan saya bagaikan tangan kanannya. Dan fungsi tangan kanan untuk senantiasa menjaga 2 mata dari gangguan. Itu bahasa yang luar biasa. Artinya apa? Saya tugasnya menjaga Al-Hasan wal Husain. Bahkan beliau menyatakan bahwa Imam Husain itu lebih mulia dari saya. Lihat kesatria, mengakui
kelebihan orang. Padahal sama-sama punya genetiknya bersambung kepada Imam Ali, tapi dari pihak ibu berbeda. Beliau katakan, Imam Hussein lebih alim dari saya, Imam Hussein lebih sabar dari saya, Imam Hussein lebih pandai dari saya, Imam Hussein lebih mulia dari saya. Imam Hussein ibunya adalah putrinya Nabi Muhammad, sedangkan saya, ibu saya putrinya Ja'far. Bagaimana mungkin Ja'far dengan Muhammad itu sama? Itu pengakuan. Padahal satu bapak. Bahkan mereka tidak makan kecuali Al-Hasan wal Husain sudah ada bersama mereka. Ketika Imam Hasan dan Husain sudah makan, baru anak-anak yang lain ikut makan. Itu adab yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Dan mereka cinta sekali kepada Al-Imamul Hasan wal Husain. Al-Imam Muhammad Al-Hanafiyah dikenal juga sebagai seorang yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang yang kuat, asy-syaja'ah, pemberani, alim, pandai, abid, ahli ibadah, faqih, ahli fikih, mufassir, ahli tafsir, muhaddits, ahli hadis, ahadur ruwat, salah satu periwayat hadis yang masuk di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dikisahkan pada waktu itu ada utusan dari kerajaan Romawi diutus bertemu Muawiyah di masa khilafah Daulah Umayyah. Dua utusan ini dikenal sebagai dua kesatrianya orang Romawi. Kalau duel tidak pernah kalah. Yang satu disebut orang paling kuat dari Romawi, dan yang satu disebut orang yang paling tinggi. Sampai disebutkan dalam riwayat pedangnya 2 meter. Ini punya pedang. Gimana orangnya? Pedangnya 2 meter. Sama seperti Al-Haris sama Ma'rab di perang Khaybar, Imam Ali menghadapi mereka punya fisik yang sangat tinggi. Maka Muawiyah mengatakan, kira-kira siapa yang bisa lawan mereka nih? Jadi utusan Romawi ini sengaja dikirim untuk duel dengan orang Islam. Siapa yang berani duel dengan mereka? Disebutlah namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Maka dipanggil, Muhammad Al-Hanafiyah datang. Akhirnya beliau duel 1 lawan 1. Ketika terjadi duel, beliau angkat tuh orang yang besar, dibanting ke tanah. Lawan yang kedua begitu juga. Nah, beliau mewarisi daripada buah Al-Imam Ali bin Abi Thalib, kekuatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu punya fisik sangat kuat, dan orangnya itu sudah diberikan kelebihan yang berbeda dengan kita. Ada satu doa Nabi doakan, ya Allah jadikan ya Sayyidina Ali ini ketika di musim panas merasa dingin, dan ketika di musim dingin merasa panas. Nah, orang ketika musim dingin berselimut kedinginan, Sayyidina Ali buka baju. Yang lain kedinginan menggunakan selimut, Sayyidina Ali tanpa selimut, tidak terasa dingin. Kalau musim saking panasnya, yang lain buka baju, Sayyidina Ali berselimut karena tubuhnya terasa dingin. Wa fi kitab Tarikh Dimashq ditulis oleh Ibnu Asakir menyebutkan gerbang benteng Khaybar itu dicabut oleh Sayyidina Ali 1 tangan. Gerbang itu besar, dilempar oleh Imam Ali, bahkan dalam riwayat dijadikan tameng. Gerbang yang begitu besar dicabut oleh Imam Ali dengan 1 tangan, dilempar. Selesai peperangan, kaum muslimin menggeser gerbang itu, 70 orang tidak kuat. Bukan angkat, geser, gak kuat. Nah, itu menunjukkan beliau punya guwah al-jasadiyah. Al-guwah al-jasadiyah, kekuatan fisik yang luar biasa. Peristiwa tadi duel antara Muhammad Al-Hanafiyah dengan orang Romawi itu diriwayatkan oleh Ibnu Katsir
yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau dikirim juga oleh sang ayah ke Kufah. Di sana bersama Muhammad bin Abi Bakar bertemu dengan Abu Musa al-Ash'ari di Kufah di Irak. Dan Imam Zamakhsyari meriwayatkan Muhammad al-Hanafiyah selalu mengikuti sang ayah. Ini satu tarbiyah ya, pendidikan dari Imam Ali bin Abi Thalib kepada anaknya. Jadi punya jadwal khusus, tengah malam keluar. Jam 2 malam, jam 1 malam, bawa lampu lentera. Zaman itu gak ada lampu, jadi gelap, mereka bawa lampu lentera. Diajak Muhammad al-Hanafiyah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa, Sayyidina Ali memikul gandum, dipikul, dan ada 1 karung isinya kurma, dipikul 2 karung, 1 karung gandum, 1 karungnya kurma. Mungkin waktu itu Muhammad al-Hanafiyah masih anak-anak, jadi Sayyidina Ali tidak memerintahkan beliau memikul, tapi Sayyidina Ali sendiri yang memikul. Itu ada jadwal rutin tuh, tiap malam dipikul itu gandum, dipikul itu kurma, untuk dibagikan di rumah-rumah kaum fuqara wal masakin sampai habis. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya ayah saya ini melakukan amalan itu puluhan tahun dan tidak pernah boleh lakukan di waktu siang, selalu di waktu tengah malam. Maka saya bertanya kepada sang ayah, wahai ayah, kenapa tidak dibagikan di waktu siang saja? Mungkin dia sudah kasihan, Imam Ali dengan usia yang sudah lanjut, tapi amalan ini tetap dilakukan. Apalagi mengurus negara yang sudah kacau balau. Sudah kacau ini negara, baru diserahkan ke Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali dapat ini, kotoran-kotorannya nih, masalah-masalahnya itu sudah menumpuk, kemudian diserahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Ya bunayya inna sadaqah sirtu duf'u ghadab rabb. Wahai anakku, sedekah secara sembunyi-sembunyi mampu memadamkan kemurkaan Allah. Jadi beliau sengaja memberikan itu tengah malam biar tidak ada yang tahu kalau beliau yang berikan. Itu beliau lakukan. Yang lakukan siapa? Yang orang sudah dijamin surga. Al-Imam Ali bin Abi Thalib. 10 yang sudah dikasih kabar gembira masuk ke dalam surga, salah satunya Imam Ali bin Abi Thalib. Orang yang ada di bawah selendangnya Nabi ketika turun ayat innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahla baiti wa yutahhirakum tathhira. Ahlul kisah li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Masuk dalam ayat tersebut, masuk dalam selendang Nabi. Tapi lihat, tidak merasa puas dengan amal, tidak merasa aman, justru amalannya luar biasa. Tiap malam, fi riwayah, dalam waktu khusus, setiap malam beliau keluar membagikan gandum, kurma kepada kaum fuqara wal masakin. Ini kesaksian dari Muhammad al-Hanafiyah. Ini tarbiyah dari Sayyidina Ali. Kita orang tua kalau mau buat kebaikan, ajak anak. Kalau sekedar nasihat, nak, kamu harus jadi orang yang suka menolong. Dengan kita bawa dia dan kita tolong orang, lebih berkesan dia saksikan dengan mata perbuatan kita. Itu yang diterapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Bukan hanya sekedar hikayat. Kita berikan kepada orang, kasih ke anak, nak, bagi ke dia. Nak, kasih sedekah ke dia. Itu lebih berkesan. Secara kejiwaan, dia akan menerima itu lebih cepat. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nak, sholat, jangan hanya bilang sholat. Ajak dia sholat bersamamu. Sholat sunnah di rumah, ajak dia, panggil dia. Nak, ayo sholat bersama abah di samping. Seperti inilah didikan yang benar yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jangan sampai orang tua nyuruh gak buat. Orang tua suruh untuk dermawan, orang tuanya bakhil. Orang tuanya suruh berakhlak baik, anaknya disuruh akhlak baik, orang tuanya tidak berakhlak baik. Orang tuanya nyuruh sholat kepada anaknya, orang tuanya tidak pernah sholat,
bagaimana mungkin anak itu bisa menerima nasihat yang disampaikan oleh orang tua? Makanya keteladanan itu yang dicontohkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kemudian di sini disampaikan Imam Husain ketika berpisah dengan Muhammad al-Hanafiyah pergi ke Karbala. Nah, ini memang ada kaum orientalis menyatakan bahwa Muhammad al-Hanafiyah ini dikatakan berkhianat kepada Imam Husain. Buktinya apa? Imam Husain ketika berangkat menuju Karbala dan puncaknya beliau syahid fi sabilillah, Muhammad al-Hanafiyah tidak ikut Imam Husain. Maka di sini dijawab oleh para sejarawan, Muhammad al-Hanafiyah pada waktu itu sudah mengalami satu penyakit yang sangat parah. Beliau mengatakan, kalau saya masih mampu memegang pedang, hanya sekedar mampu memegang pedang, saya akan maksakan diri saya ikut Imam Husain sampai ke Karbala. Tapi untuk bangun saja sulit. Jadi bukan beliau tidak ikut, tapi memang keadaan beliau sakit parah waktu itu. Dan setelah sampainya informasi Imam Husain sudah terbunuh, beliau menangis tanpa henti. Bahkan di saat perpisahan dengan Imam Husain mau menuju ke Irak, itu beliau mengalami satu kesedihan yang sangat luar biasa. Di saat berpisah dengan Imam Husain, beliau mengatakan dalam satu ucapan beliau yang fenomena, beliau mengatakan, semua perbuatan saya letakkan semuanya berdasarkan perintah Imam Husain. Imam Husain perintahkan apa saja saya siap lakukan. Wala ataharraku bi syai'in illa bi amri al-Imam al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Saya tidak menggerakkan sesuatu kecuali sesuatu itu diperintahkan oleh Imam Husain. Gerak saja. Harus Imam Husain yang perintah baru saya gerak. Cuma keadaan saja yang membuat beliau tidak bisa mengikuti Imam Husain di dalam peperangan tersebut atau menemani Imam Husain ke Karbala. Beliau dikenal juga sebagai ahli tafsir. Beberapa ayat Al-Quranul Karim ditafsirkan oleh Muhammad al-Hanafiyah di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Di sini ditafsirkan as-somad oleh Muhammad al-Hanafiyah, artinya al-ghaimu binafsihi wal ghani an kulli syai'in. Arti as-somad adalah Allah berdiri dengan sendiri dan Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Itu tafsirannya Muhammad al-Hanafiyah yang beliau dapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau seorang mufassir juga, seorang ahli tafsir Al-Quran. Di ayat yang lain beliau tafsirkan, fa'adzana mu'adzinun bainahum anna la'natullah ala zalimin. Ada seorang muazzin yang memberikan pengumuman. Dia menyampaikan pengumuman di tengah-tengah mereka bahwa laknat Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang zalim. Al-Imam Muhammad al-Hanafiyah menafsirkan riwayat ini dari ayahnya Imam Ali, ana dzalikal muadzin. Saya itulah muadzin di hari kiamat. Di situ dia maksud Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ditafsirkan oleh Muhammad al-Hanafiyah. Jadi nanti Imam Ali diberikan satu tugas khusus di yaumil kiamah, memberikan instruksi dan pengumuman untuk dipanggil seluruh orang-orang zalim berkumpul dalam satu saf. Kemudian mereka diadili oleh Allah dalam mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsirannya Muhammad al-Hanafiyah. Kemudian di ayat yang lain Allah taala berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah sodorkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, tapi mereka menolaknya untuk memikul amanah tersebut dan takut akan amanah itu. Lalu manusia yang mengambil amanah tersebut sesungguhnya
manusia itu adalah orang yang sangat zalim dan sangat bodoh, jahula. Ditafsirkan oleh beliau, makna amanah di situ adalah imamatuhu wa wilayatuhu. Imamiyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan wilayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu tafsiran Muhammad Al-Hanafiyah. Kalau Sayyidina Ali menafsirkan di satu tafsiran, al-amanah di ayat tersebut artinya adalah hukum-hukum Allah, ahkamullah. Beliau juga seorang ahli hadis dan sebagai rawi periwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, al-mahdi minna ahla baiti yuslihullahu fi lailatin aw qala fi yaumain. Imam Mahdi adalah ahlul baitku, kata Nabi. Imam Mahdi adalah ahlul bait kami. Dengan adanya Imam Mahdi, Allah memberikan kedamaian, persatuan di seluruh dunia dalam waktu satu malam. Au qala fi yaumain, dalam satu riwayat 2 hari, yaumain. Jadi sampai saat ini kaum muslimin gak akan bisa bersatu, gak bisa, gak akan bisa. Imam Ja'far Shadiq mengatakan, man hamala sayfa qabla zuhuril mahdi faqad qutil. Orang yang membawa pedang atas nama agama Islam sebelum munculnya Imam Mahdi, dia akan terbunuh dengan pedangnya. Maknanya apa? Sesama saudara saling bunuh, sesama kaum muslimin saling bunuh. Itu kan terjadi, kita lihat realita yang ada dengan firqah-firqah yang beraneka macam. Kapan kaum muslimin satu dunia ini bersatu dalam satu naungan? Di masa Imam Mahdi. Di sini hadis riwayat Muhammad Al-Hanafiyah. Dalam waktu satu malam saja sudah damai, bersatu seluruh umat Islam. Dan sekelompok kaum muslimin meyakini, ya, sekelompok kecil meyakini Muhammad Al-Hanafiyah ini Imam Mahdi. Tapi ditolak oleh banyak ulama. Tapi ada keyakinan sekelompok kaum muslimin di masa itu, mereka meyakini Imam Mahdi yang dimaksud itu adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Karena dalam hadis mengatakan Imam Mahdi itu namanya sama dengan namaku, kata Nabi Muhammad. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Di sini yang dimaksud Muhammad Al-Hanafiyah karena pertama namanya sama, Muhammad. Kunyahnya sama, Abul Qasim. Tapi kata Ali di situ diartikan julukan, Aliin, yaitu orang yang sangat tinggi derajatnya, ayah daripada Nabi Muhammad. Ini sekelompok kecil meyakini demikian. Tapi banyak ditolak oleh para ulama. Nah, beliau luar biasa menafsirkan banyak hadis, dan Imam Bukhari, Imam Muslim juga menyampaikan riwayat-riwayat Muhammad Al-Hanafiyah di dalam kitab mereka. Di antara hadis lainnya yang beliau sampaikan, di saat sang ayah menjelang wafat, Sayyidina Ali itu meninggalkan dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljam dengan belati yang beracun, bahkan ditusuk juga di atas kepala beliau. Ya, beliau tahu kesempatan untuk membunuh Imam Ali hanya satu kesempatan, di saat Sayyidina Ali sholat. Karena dia sudah survei Sayyidina Ali ketika sholat itu saking khusyunya beliau lupa dengan sekitarnya, sudah tenggelam di dalam sholatnya. Maka cara yang paling ampuh untuk membunuh Sayyidina Ali di saat beliau sedang sholat. Fi riwayat sholat subuh, di saat sholat ditusuk beliau dari belakang oleh Ibnu Muljam. Di saat kritis Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini yang luar biasa. Dan kesaksian ini langsung dari Muhammad Al-Hanafiyah. Beliau ada waktu itu. Sayyidina Ali mengatakan, tolong kalian berbuat baiklah kepada orang yang telah menusuk saya dengan belati itu. Karena sudah dapat informasi, sudah ditawan. Ini kan kalau kita, ini kan emosi nih.
keluarganya emosi, pengikutnya emosi, bisa dianiaya dengan cara yang di luar batas, marah. Tapi Imam Ali berlaku adil. Beliau katakan, saya minta tolong kepada kalian, berbuat baiklah kepada dia yang telah menusuk saya dengan belati. Wa akrimu mathwahu, muliakan dia. Bukan berbuat baik lagi, disuruh muliakan. Hebat kesatria, kesatria. Ini kesatria itu seperti ini, luar biasa. Fa in bakitu qataltu au afautu. Seandainya, kata Sayyidina Ali, saya masih hidup. Ini kan lagi kritis nih. Belum tahu Sayyidina Ali wafat atau tidak. Beliau juga belum tahu. Beliau katakan, kalau memang saya masih hidup, hanya kritis, sakit saja, koma saja, tapi nanti sembuh, hidup, maka keputusan ada di tangan saya, kata Sayyidina Ali. Bisa juga saya balas dengan kisos, hukuman mati karena sudah niat membunuh. Bisa juga saya maafkan dia. Dan kalaupun saya hidup, saya pilih yang kedua, saya maafkan dia. Namun jika namun jika saya meninggal dunia, kata Sayyidina Ali, faktuluhu kama qatalani. Silakan kalian hukum dia dengan kisos, dengan cara yang sama dia membunuhku. Jangan lebih daripada itu. Wala ta'tadu innahu la yuhibbul mu'taddin. Jangan kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah sangat benci kepada orang yang melampaui batas. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, tolong jangan ikat dia dengan sangat kencang. Berikan kesempatan padanya wudu untuk sholat. Berikan makanan yang layak untuknya. Dibawa susu oleh putrinya Sayyidina Ali. Wahai ayah, ini ada susu, minum. Diminum oleh Imam Ali. Beberapa tegukan. Kemudian Imam Ali mengatakan, bagaimana dia? Apakah sudah minum? Mereka katakan belum. Antarkan minumanku ini kepadanya. Berikan dia minum susu. Subhanallah. Sampai akhirnya dikasih makanan yang paling enak, kata Sayyidina Ali. Kalian berikan dia makanan yang paling enak. Nanti kalau saya meninggal dia dihukum mati, kisos. Maka jamulah sebaik-baiknya kepada dirinya. Dan jangan ganggu keluarganya. Keluarganya tidak bersalah. Jangan rusak rumahnya. Jangan rusak hartanya. Ini pesan dari saya, wahai anak-anakku. Bisa kita temukan ada sejarah kesatria model begini. Kecuali para nabi, para rasul. Kalau manusia-manusia yang bukan nabi rasul tertulis sejarah seperti ini, saya jamin belum ada. Belum ada. Saya ini sudah banyak baca kesatria-kesatria internasional yang di Yunani, yang di Mongol, Genghis Khan, Hulagu Khan, Achilles yang ada di Yunani, Khalid ibn al-Walid, kesatria juga. Itu kitab khusus membahas para panglima perang. Tapi yang tercatat berlaku adil sekalipun sudah dizolimi dan dianiaya dan menjelang wafat dan diperintahkan berbuat baik kepada musuhnya itu yang sudah membunuhnya, itu hanya kesatria yang bernama Imam Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Itu didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.